Ya, memang begini, dampak corona ini sangat luas ya, Mas Erwin ya. Pertama, tadi sudah sampaikan pusat perbelanjaan jadi sepi. Kan mengapa? Orang-orang jadi takut ke pusat perbelanjaan. Padahal sebenarnya mungkin ini efek pemberitaan yang sangat ini ya, sangat besar, masif betul. Tadi disampaikan sebenarnya sembuh itu banyak, jauh lebih banyak daripada yang mengalami kematian kan. Yang sembuh di atas 67.000, yang meninggal sekitar 4.000. Jadi kan jauh lah, bukan 50-50 antara sembuh dan meninggal. Tapi nampaknya hal ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa, apalagi Dow Jones kemarin turun lagi sampai 5,9%. Kemarin saja indeks kita sempat naik sebentar, tapi sesi pertama turun, sesi kedua turun lebih dalam lagi. Jadi kalau tadi pemerintah menunda kenaikan tarif jalan tol, memang diharapkan untuk lebih menstimulasi masyarakat untuk lebih berpariwisata, berpergian. Baik. Karena kadang-kadang kan masyarakat juga resisten ya terhadap kenaikan jalan tol ya, tarif jalan tol. Jadi diharapkan dengan adanya penundaan ini, keinginan masyarakat untuk berpariwisata akan lebih meningkat lagi. Karena hal ini juga, coronavirus ini juga berpengaruh pada sektor pariwisata kita, apalagi di Bali sudah banyak yang mengalami kekurangan pengunjung yang luar biasa. Mal-mal juga begitu. Selain tadi sampaikan ada di Aeon, di Jakarta Barat, mal yang lain pun juga ada mengalami penurunan pengunjung yang sangat luar biasa. Ini kan pasti akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi kita juga. Ya. Apalagi kita tahu Indonesia sekitar 55-60% itu berasal dari konsumsi. Ya. Kalau misalnya konsumsi kita sudah terganggu, itu ujung-ujungnya bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita juga. Baik, ini biar mobilitasnya bisa tetap terjaga. Betul, karena semuanya interconnected ini Pak Max ya. Betul. Kunjungan pariwisata, pergerakan manusia, kalau jalan tolnya juga tidak ada penyesuaian dalam artian diturunkan atau ditunda dulu kenaikannya, malah justru akan membebani masyarakat. Untuk sektor real lainnya, kalau kita mencoba mengukur ini Pak, efek corona akan sampai sejauh mana berpengaruh ke real sektor. Real sektor lainnya Anda lihat seperti apa sih Pak? Seperti selain tadi mobilitas manusia yang sudah terganggu tadi dan konsumsi. Yang paling terlihat pariwisata ya pasti. Travel mungkin akan mengalami goncangan. Apalagi minggu lalu atau 2 minggu lalu ya yang Arab Saudi melarang masyarakat Indonesia umroh. Saya tidak tahu nih apakah nanti haji juga dilarang. Belum ada pemberitahuan lebih lanjut ya. Itu kan pasti travel umroh mengalami goncangan ya. Lalu juga farmasi. Farmasi kenapa? Karena banyak bahan bakunya berasal dari China. Kita kan membatasi ya atau menyetop pasokan dari Tiongkok untuk mencegah menularnya virus corona ini. Nah itu pasti akan mengganggu juga perekonomian kita. Ditambah lagi kekhawatiran kita untuk banyak keluar, akibatnya perekonomian kita bisa agak sedikit terganggu ini dengan virus ini. Karena akibatnya juga setelah ada konfirmasi ada coronavirus di Indonesia, masyarakat harus memborong barang-barang. Ya. Masker, sampai gula juga banyak sudah banyak kosong di pasaran. Kelangkaan. Lalu bahan yang banyak diviralkan seperti temulawak, jahe, harga-harga langsung naik. Padahal sebenarnya itu kekhawatiran yang luar biasa saja ya menurut saya sih.